Di gunung hanya punya satu aturan, hormati aku, maka kau akan selamat. Tak peduli seberapa tinggi atau mudahnya jalur pendakian, persiapan matang adalah sesuatu yang mutlak. Ingat, keberhasilan sebuah pendakian adalah berangkat dan pulang dengan selamat. Tak peduli seberapa cepat atau tingginya puncak yang kau capai. Kuncinya adalah menikmati setiap langkah dan momen di sepanjang perjalanan. Seberat dan seselau apapun itu, yang penting ora mandek sanajan dengkul wis ndredeg. Hai semua, semoga kalian dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Saat ini kami sedang dalam perjalanan dari Ketepas menuju basecamp Gunung Andong via Sawit. Namun sebelumnya kami harus mampir terlebih dahulu di Pasar Ngablak untuk membeli beberapa bahan logistik untuk dibawa saat pendakian. Oh ya, di video ini kami akan mencoba menjelaskan secara detail seputar pendakian Gunung Andong via Sawit lintas Pendam ini. Mulai dari rute menuju basecamp, review makanan di basecamp, harga simaksi, estimasi waktu pendakian, dan tentunya kondisi jalur terkini pendakian baik via Sawit maupun Pendam. Selain itu, kami juga akan mencoba melihat fasilitas apa aja yang ada di puncak Gunung Andong. Jadi tonton video ini sampai selesai ya. Rp4.000 ini loh. Emang biasanya saunting pira? Bandung yo sauprit. Setelah cukup membeli beberapa bahan logistik, kami pun segera meluncur ke basecamp Andong yang letaknya tidak terlalu jauh dari Pasar Ngablak tersebut. Buat dulur-dulur yang mau ke sini, jangan khawatir, karena lokasinya sangat mudah diakses dan ditemukan di GPS atau Google Map. Cukup ketik kata kunci basecamp Andong via Sawit, maka kalian akan diarahkan dengan tepat ke lokasi tersebut. Setibanya di basecamp Sawit, kami pun langsung menuju ke loket registrasi. Namun ternyata sedang tutup lur, karena waktu itu bertepatan dengan waktunya sholat Jumat. Jadi kami istirahat terlebih dahulu di warung makan atau rest area yang berada tepat di belakang loket registrasi tersebut. Tepat di belakang register ini, tempat register ini dia ada rest area. Sebenarnya banyak banget rest area Andong. Salah satunya ini rest area Gunung Andong basecamp Sawit. Ini makanannya, menunya seperti ini. Warung makan Bilal loh namanya itu. Ini suasananya seperti ini. Ini ada jas-jasan buat istirahat. Sini buat rebahan di sini juga bisa. Oke. Sebelum naik kita makan siang. Oke, nasi rames. Isinya nasi, sayur tahu, sama cok kasih telur. Segini cuma 10.000. Ini sambal. Oh, ini sambal mercon tadi kata sini. Sambal mercon. Sayur tahunya enak. Saya tanya enak ya, khas di Jawa, apa di kampung, di desa itu. Ini asli mantep, tadi udah ngicip tahunya aja, mantep ini. Pecelnya enak. Sayurannya segar ya. Ya, karena di sini sayuran langsung dari dari asap. Dahar, Pak. Dahar, Pak. Mari makan. Rinciannya 20, mobil 20 juga. 20 harganya. Ya. Ada petanya nggak Mas? Ada petanya. Tapi gampang kan jalurnya? Mudah. Siap. Ini kalau ada apa-apa kontaknya ini ya? Iya. Hanya link. Di jalur ada warung-warung juga ada? Ada. Pos 2. Pos 2, buka gitu?
Buka ya. Oke, siap. Ini. Oke lor, gini sekarang kita akan naik. Kita setel dulu ini. Go. Sekarang pukul 13.24. Setengah 2 kurang 6 menit kita mau jalan. Cuaca sangat bersahabat ketika kami mulai pendakian. Trek awal masih berupa jalan kampung melewati rumah-rumah dan perkebunan warga, sampai ke Gapura Taruna Jaya Giri Sawit yang merupakan gapura awal pendakian. Dari Gapura Taruna Jaya Giri Sawit, trek masih cukup bagus dan masih terbuka sampai batas hutan yang letaknya cukup dekat dengan gapura tersebut. Jaraknya 0,73. Kita udah jalan 28 menit karena kita berhenti. Tinggal 1.300. Setelah memasuki hutan pinus, kita akan menemui trek berupa anak tangga yang tertata cukup rapi dan cukup melelahkan tentunya. Entah kenapa trek tangga seperti ini lebih cepat bikin capek ketimbang trek tanah biasa. Tapi jangan khawatir, ternyata di samping anak tangga tersebut juga terdapat trek tanah, meski cuma sedikit. Lumayan lah ya daripada lumanyun. Di akhir anak tangga ini terdapat rest area dan warung yang menurut pemiliknya selalu buka setiap hari. Kan aku tiap hari sini kan sayang kalau ada yang haus, ada yang lapar, toh. Kasian ya Bu ya. Ada yang nggak kuat. Oke, yuk jalan lagi. Hati-hati ya. Bu, mangga Bu. Ini 900 meter. Ini kita udah setengah jam jalan karena banyak ini kita syuting pakai drone juga. Banyak tarik nafas. Banyak tarik nafas. Napasnya 2 hari sekali. Tak jauh dari warung tersebut, kita akan menemui percabangan jalur lama dan jalur baru. Kami pun memilih jalur baru. Karena sesuai info yang kami dapat dari YouTube, jalur baru ini lebih landai dan memiliki view lebih cantik karena jalurnya cukup terbuka. Beda dengan jalur lama yang lebih rapat namun relatif lebih cepat. Dan kelebihan lain jalur lama adalah terdapatnya sumber air bersih. Angin mulai kencang dan suara hujan mulai terdengar dari kejauhan. Hingga akhirnya hujan pun tiba, tepat ketika kami tiba di pos 1, yaitu pos Kemuning. Mas. Hujan Hujan sampai di pos 1. Mas hujan.
kelihatan kena air sih. Ini 1,3 kilo, kita 50 menit. Santai banget pokoknya. Pas sampai sini hujan. View-nya tertutup kabut. Gimana? Aman? Mah? Aman? Untung si aman ya, pos 1 aman. Emak-emak. Setelah hujan lumayan reda, kami pun melanjutkan pendakian ke pos 2 yang treknya masih didominasi jalan tanah dengan view sekitar pohon pinus. Jalurnya zigzag namun tidak terlalu terjal. Dan tidak lama kemudian hujan pun kembali turun. Kami pun segera memakai jas hujan yang selalu ready dan tersimpan di tas carrier paling atas. Hujan-hujanan. Ini warung kah? Ke pos 2. Ini. Ini toilet. Ada toilet tuh. Ntar lihat. Wah, toiletnya enggak berfungsi. Bisa. Nah, jalan lagi. Pos 2. Tidak jauh dari bangunan kosong dan toilet terbengkalai tadi, kami pun tiba di pos 2, yaitu pos Dewandaru. Oke, sampai pos Dewandaru 1,65 sejam ini kita sampai sini. Jam berapa ini? Jam 14.47 45 3:4. Tadi hujan, jadi kita slow. Yuk kita naik lagi. Rambut lepek nggak ada bentuk. Rambut. Harusnya itu kan kebuka ya. Harusnya kan kebuka ya. Bagus. Ya kita bayangin aja nih pantai. So, ada gunung Everest lah. Ya kalau bayangin mah bebas. Kayaknya mengecil nih. Ini mulai terbuka punggungan ini. Trek menuju pos 3 mulai menanjak berupa jalur setapak tanah dan bebatuan yang cukup terbuka. Namun harusnya di trek ini kita bisa melihat jurang dan lembah hijau yang cukup cantik. Namun karena kabut cukup tebal, pemandangannya pun jadi terhalang. Sebelum pos 3 atau pos Watuwayang, kita akan menjumpai persimpangan jalur lama dengan jalur baru yang kita lewati saat ini.
Dan di pos 3 ini juga seharusnya pemandangan kota Magelang terlihat begitu indah. Karena pos ini berada di atas bukit yang cukup tinggi dengan area cukup terbuka. Sangat cocok untuk istirahat sejenak sambil menikmati pemandangan. Ini sampai sini pas 2 kilo, sejam setengah kita jalan. Santai, banyak ngesut, terus istirahat juga. Nah, ini pos 3 seperti ini. Kita istirahat 7 menit, terus kita jalan lagi jam 3:25 menit dari pos 3 Gambar Wayang. Kita lanjut lagi. Duluan Mas. Ya monggo monggo. Mas, aku duluan ya Mas. Monggo. Kita jalan lagi. Kering lagi, aku juga guys. Kering lagi karena nggak kering, kan pendek banget. Ya kan aku tadi ngomong. Hah? Emang nggak kena basah kamu. Udah kebuka mah? Kebuka. Maksudnya vegetasi. Wis. Setelah sekitar 15 menit berjalan, sampailah kami di persimpangan. Kalau ke kiri menuju puncak makam, lurus ke warung dan toilet, dan ke kanan arah area camping dan puncak Gunung Andong. Itu toilet kemana? Mana toilet? Toilet ke bawah sini. Nggak kelihatan. Ini kelihatan, nggak kelihatan tuh. Jarak pandang yang 10 meteran. Itu kayaknya toilet. Itu suara jeruk. Ini kita pas 2 kilo 2,3 sejam 50. Kita sampai di pertigaan. Kalau ke sana ke makam, Kelihatan apa? nah nggak kelihatan. Itu bisa buat camp juga di sini. Kalau Pak rame. Sini? Ini juga buat camp. Itu ke makam dan kita ke puncak. Itu nggak kelihatan puncaknya. Tuh. Dari persimpangan menuju area camping atas tidak terlalu jauh. Treknya berupa tanah berbentuk anak tangga yang cukup rapi dan eksotik. Dua kilo 4. Kita sejam 58. Sekarang pukul 3:45 menit lor. Kayaknya kita sampai. Dan ini 1732. Beda dikit lah sama aslinya. Ini dia warungnya. Coba kita langsung ke warung. Hah? Ada tulisannya? Coba lihat. Warung ada. Oh, ini ada warungnya. Warungnya seperti ini. Cas sapi. Powerbank 7.000. Cas sapi 5.000. Kula nuwun. Nah.
ini dia warungnya. Mantap. Nah, istirahat dulu. Dan nggak akan ramai sekarang ya Mas ya? Kalau malam Sabtu biasanya ramai Mas. Oh, malam Sabtu? Iya, ini kan malam Sabtu. Oh, tapi malam ya biasanya? Sore malam ya? Sore ke malam pada naik baru. Wah, ini langsung kita istirahat nyantem. Wedang jahe, wah mantap. Ini nggak terlalu dingin sih. Paling buka suhunya berapa juga. Dan ini suasana Andong Cafe, asik. Ini ada rental tenda 80.000. Karabiner 15.000. Kalau wedang jahe berapa Mas? 4.000 Mas. Ini 4.000-an. Kabut masih cukup tebal ketika kami tiba di area camp ini. Akhirnya kami mampir ke warung untuk istirahat sejenak sebelum mencari spot dan mendirikan tenda kami. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Tenda mungil akhirnya kepake. Ini coba berdua, biasanya sendiri. Tapi kita akan bikin, untung di sini ada dataran tinggi, jadi kita nanti pakai flashing. Take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. Akhirnya kita udah beres lur. Ini kita pakai husky, terus ini pakai flashlight, dan ini lihat ini viewnya. Aduh, kebuka, tutup, buka, tutup, buka, tutup. Udah kayak apa? Antar flow aja. Kayak jalur puncak, buka, tutup. Dan ini kita mau beres-beres. Nah, pakai flashlight lagi, jadi 23, hangat pokoknya. Dan ini nggak terlalu dingin sebenarnya. Nah, ini kita ada di sini. Sebelah sana ada warung. Ini sepi banget di sana. View-nya nanti di situ. Please deh pompa angin deh. Pulang bawah. Kita bongkar tenda. Biasanya di tenda gede, ini tenda kecil. Tenda kecil. Harus menyesuaikan lagi. Jadi ini di sana tuh anginnya gede banget dulu. Tapi di sini nggak terlalu sampai sini. Kita buat jaga-jaga, kita mumpung ada footprint, tutupin aja di sini. Wah, jadi makin hangat. Jadi tenda kita warna-warni. Tembal-tembelan. Tembel-tembelan nih, nggak apa-apa. Siap-siap. Kita malam ini masak apa Mbak Bojo? Ayam lada hitam sama kuah pokcoy. Itu pinggirnya jurang itu. Sama jatuh. Plok kan Mas. Terus itu mangan. Banyak banget nih. Seberapa nih? Seberapa kilo? 10.000. Itu kompor cuma satu ya? Cukup lah. Cukup, masak nasinya. Lumayan tajam bisa dirasa.
lumayan rajin. Sama cahaya kan ini. Banyak banget ini, kayak makan ayamnya doang gitu yang. Dan ini kita sekarang pukul berapa ini nggak kelihatan, pukul 18.49 dan ininya 16, suhunya 16, mantap, 16 derajat Giri Rejo. Kita masih masak dan ini nggak terlalu dingin sih, cukup hangat lah. Kalau kita di kamar kan pakai AC 16 gila segini ini. Rencananya mau beli nasi putihnya tuh di base camp, tapi lupa. Untung di sini jual nasi putih ini segini 5.000. Dapat sama orek tempe. Terus piring juga kelupaan dipinjemin. Ini menunya ayam lada hitam sama kuahnya tokcai. Ini suasana malam. Sekarang pukul 19.21, setengah 8 lur. Ini suasananya seperti ini. City view, lampunya asik, dan itu Gunung Merbabu. Tuh tenda sebelah teriak-teriak. Sebelum kabut itu menyerang, kabutnya naik. Oke lur. Oke lur, saatnya kita mau istirahat. Sekarang jam berapa ya?
sekarang itu jam 9 lebih 4 menit. Mbak Pucu udah istirahat, udah tidur. Ini di tenda yang cukup kecil tapi muat ternyata buat berdua. Tuh. Nah, oke lor, sampai ketemu besok pagi.